Pemirsa, isu keretakan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo disorot media asing. The Straits Times seolah ingin menepis kabar pecah kongsi. Baik Mega dan Joko Widodo menampilkan kemesraan kepada publik di pembukaan Rakernas ketiga PDI Perjuangan. Namun benarkah panggung depan dan panggung belakang hubungan Mega Joko Widodo seharmonis itu? Inilah Top Review. Mesra, itulah pemandangan yang ditampilkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo pada publik dalam Rakernas ketiga PDI Perjuangan Selasa 6 Juni 2023. Momen kemesraan Megawati dan Joko Widodo rekam saat Joko Widodo tiba-tiba menggapai tangan Megawati ketika akan menuruni tangga podium Rakernas hingga foto bersama. Keduanya seolah ingin menepis pemberitaan media asing The Straits Times yang menyebut hubungan Mega dan Joko Widodo retak. Karena Joko Widodo hampir tak dilibatkan pada penetapan pencapresan Ganjar Pranowo hingga tak diikutsertakan dalam memilih bakal cawapres untuk Ganjar. Sumber internal PDIP yang dikutip The Straits Times mengungkapkan Mega bersikap dingin atas dua nama bakal cawapres yang diajukan Joko Widodo, yakni Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pasalnya, Mega merasa Joko Widodo telah mencampuri urusan parpol alias cawe-cawe dan sudah melampaui kewenangannya sebagai eksekutif. Namun hal ini dibantah Mega dalam konferensi pers pembukaan Rakernas 3 PDIP. Ketika itu, Mega ditanya apakah ia menegur Joko Widodo perihal cawe-cawe dalam pemilu 2024. Makanya wartawan itu berpasukan nakal sih. Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya? Nanti kalau dibilang yang lebih lugas ngamuk itu, makanya kan ngapain saya kami presiden loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah kalau ditanya lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu, loh iyalah, tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu di MPR di apa namanya dijadikan dilantik itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Presiden Joko Widodo beberapa kali terang-terangan mengatakan memang mencampuri urusan Pilpres 2024. Alasannya, Joko Widodo yang sebentar lagi menyelesaikan periode keduanya ingin memastikan kebijakannya akan berlanjut oleh capres terpilih di pemilu 2024. Menurut Jokowi, cawe-cawe menjadi kewajiban moralnya agar masa transisi lewat Pilpres 2024 berjalan baik tanpa riak-riak yang membahayakan. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya. Beda panggung depan, beda panggung belakang. Nyatanya, sejak deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, relasi keduanya dalam panggung depan tidak seintens ketika Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi dan Prabowo justru semakin dekat dan hadir dalam berbagai acara bersama, mulai dari menanam mangrove hingga pertemuan empat mata di Istana Bogor, Jawa Barat. Begitu pula dengan kehadiran Prabowo dalam deklarasi relawan Joko Widodo Gibran di Solo yang berujung pada pemanggilan putra sulung Joko Widodo ke DPP PDIP meski tak dijatuhi sanksi tegas. Karena itu, analis politik LSI Jayadi Hanan menilai keretakan hubungan antara Megawati dan Joko Widodo sangat mungkin terjadi. Mengingat Joko Widodo dan keluarganya kerap mengendorse Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Nah, tapi tampaknya Pak Jokowi justru punya
gerakan politik justru punya sikap politik sendiri. Terlihat dari dukungannya yang cukup jelas kepada bukan hanya Ganjar tapi juga kepada Prabowo ya. Dan itu tidak hanya ditunjukkan oleh Pak Jokowinya tapi ditunjukkan juga oleh anak Pak Jokowi yaitu Gibran yang dianggap juga menjadi cerminan dari sikap dari Jokowi ya. Kan kita mengenal ada relawan Gibran Jokowi yang mendeklarasikan atau menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Jadi saya kira tampak ada perbedaan sikap di sisi itu. Nah, kalau perbedaan sikap itu membuat hubungan keduanya menjadi renggang, ya mungkin saja ya. Karena kan yang pasti Megawati mengharapkan Pak Jokowi untuk hanya mendukung Ganjar, tapi kenyataannya Pak Jokowi terlihat di publik bukan hanya mendukung Ganjar, tapi juga mendukung Pak Prabowo. Itu saya kira yang bisa kita lihat dari perkembangan hubungan Megawati dengan Jokowi selama ini. Lebih jauh, analis politik Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan hubungan Megawati dan Joko Widodo harmonis atau retak nantinya bisa dibuktikan usai gelaran Rakernas 3 PDIP. Nah, di panggung depan memang ada semacam kesan keduanya ingin tone down ya isu yang selama ini muncul dengan cara redemonstrasi keakraban. Dan dua-duanya jago saya lihat ya. Lihat tuh layar ini. Pak Jokowi menggandeng tangan Ibu Mega itu jelas menunjukkan satu sikap ingin menunjukkan semacam ini ya, kerendahan hati seorang Presiden Jokowi kepada Ibu Mega yang lebih senior. Tetapi apakah politik panggung depan itu juga merepresentasikan politik panggung belakang? Ya. Menurut saya bukan tindakan atau statement dari kedua tokoh yang harus kita ukur atau nilai, tetapi dari tindakan keduanya pasca Rakernas. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi makin solid untuk menunjukkan dukungan dan endorsement hanya kepada capres yang diusung oleh PD Perjuangan, berarti keakraban yang kita saksikan di Rakernas PD Perjuangan itu punya efek lanjut. Tapi kalau ternyata Pak Jokowi masih juga memberi atau membagi endorsement kepada tokoh lain seperti Pak Prabowo, dan kemudian relawan Jokowi juga masih main dua kaki, ya berarti keakraban yang kita saksikan sekarang hanya semacam politik pasemon. Nah, dalam Jawa, tradisi politik Jawa, ini disebut dengan istilah politik pasemon. Apa yang kita lihat itu bukan hanya apa yang tampak saja, tetapi apa yang tidak tampak. Jadi political statement itu bukan apa yang diucapkan saja, tapi juga apa yang tidak diucapkan. Nah, pada titik ini kita ingin uji, pasca pertemuan Rakernas ini, apakah Pak Jokowi tegak lurus ya untuk mendukung Ganjar saja, ataukah masih seperti sekarang, membagi endorsement kepada tokoh lain selain Ganjar Pranowo. Benar, memang waktu yang akan membuktikan bagaimana sesungguhnya hubungan Megawati dan Presiden Joko Widodo. Benarkah Joko Widodo segaris dan senafas dengan kebijakan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Kita tunggu saja.